Deret volta. Besi mudah sekali untuk berkarat. Kemudahan besi untuk berkarat itu disebabkan oleh reaksi redoks. Sementara emas susah sekali untuk berkarat. Susahnya emas untuk berkarat karena harga potensial reduksi emas lebih besar daripada besi. Potensial reduksi besar artinya susah untuk teroksidasi. Hal ini terkait dengan deret volta yang akan kita pelajari. Apa saja yang akan kita pelajari di materi deret volta? Yang pertama, kamu akan mempelajari mengenai pengertian deret volta, kemudian kegunaan dari deret volta, kemudian apa itu deret voltanya itu sendiri, kemudian bagaimana reaksi pendesakan. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, pengertian deret volta. Deret volta adalah logam yang disusun menurut deret reaktifannya, yaitu mulai dari logam yang paling reaktif itu diletakkan sebelah kiri, hingga yang paling tidak reaktif diletakkan sebelah kanan. Kemudian bagaimana kegunaan deret volta? Kegunaannya adalah untuk meramalkan kespontanan reaksi. Deret volta, urutan deret volta itu ada litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, seng, krom, besi, kadmium, kobalt, nikel, timah, timbal, hidrogen, tembaga, raksa, perak, PT, emas. Deret volta ini disusun berdasarkan dari kiri ke kanan, semakin ke kiri ya, itu semakin mudah untuk teroksidasi. Kalau kita ingat lagi ya, pengertian oksidasi itu artinya dia mudah sekali untuk melepaskan elektron ya. Jadi semakin ke kiri itu semakin mudah elektronnya untuk lepas. Kemudian, artinya apa? Kalau elektron ini mudah sekali untuk lepas, artinya dia bisa mereduksi logam lain, sehingga dia tergolong ke dalam reduktor kuat. Jadi, sifatnya dia terhadap logam lain itu adalah reduktor, tapi dirinya sendiri mudah sekali mengalami reaksi oksidasi. Kemudian, semakin dia ke kanan, itu semakin mudah tereduksi. Ya, artinya apa? Kalau dia mudah tereduksi, artinya dia oksidator kuat. Kemudian kita akan belajar mengenai reaksi pendesakan. Kita tahu tadi ini adalah deret volta. Deret volta ini sudah disusun sedemikian rupa, ya. Kalian harus menghafalnya. Bagaimana cara kita menghafal deret volta ini supaya nggak kebolak-balik satu sama lain karena dia panjang? Kita cukup menghafalkan dengan Li itu lilin, kecil, banyak cahayanya. Nah, Mang Ali minta air. Seng itu yang ya. Zang di sini ditulisnya maksudnya yang ceria, penuh canda, congkak nian, senang pelembungan. Hanya kerupuk, hangus, agak pahit, au. Jadi, deret volta itu kita bisa hafalkan dengan menggunakan kalimat ini. Lilin kecil, banyak cahayanya. Nah, Mang Ali minta air. Yang ceria, penuh canda, congkak nian, senang pelembungan. Hanya kerupuk hangus, agak pahit, au. Oke, bagaimana penerapannya? Jadi, logam yang sebelah kiri ini bisa mendesak ion yang ada di kanan, ya. Jadi mereka yang letaknya sebelah kiri ini bisa mendesak yang ada di kanannya, ya. Bagaimana aplikasinya? Kita perhatikan contoh. Perkirakan apakah reaksi berikut dapat berlangsung spontan atau tidak. Yang pertama ada magnesium direaksikan dengan CuSO4. Kita perhatikan ada Mg di sini, ya kan? Mg.
Nah, Mg direaksikan dengan CuSO4. CuSO4 itu dia kalau terionisasi menjadi Cu2+ ya dengan SO4 2-. Itu adalah reaksi ionisasinya. Kemudian kita harus perhatikan bagaimana posisi Mg terhadap Cu ya. Mg di sini letaknya ada di kiri, sementara Cu letaknya ada di sebelah kanannya Mg. Artinya Mg bisa mendesak Cu ya, sehingga reaksi itu dapat terjadi. Bagaimana persamaan reaksinya? Nah, karena di sini Mg bisa mendesak Cu ya, jadi persamaan reaksinya itu adalah Mg plus CuSO4 menjadi, nah di sini tadi, jadi kan si Cu ini nanti akan lepas ya. Dia akan, karena dia posisinya itu ada di sebelah kanan, artinya dia mudah sekali untuk mengalami reaksi reduksi. Reduksinya si Cu ya, reduksinya Cu ini ya, dia akan mudah mengalami reaksi reduksi. Reduksinya Cu2+ ya. Itu reaksi reduksi itu kan menerima elektron. Jadi Cu2+ plus 2E akan menghasilkan Cu ya. Maka di hasil reaksi di sini terlihat ada atom Cu. Kemudian ya, tadi di sini kita udah lihat ionisasi CuSO4 bahwa ada ion SO4 2-. Nah, ion SO4 2- ini akan bereaksi dengan Mg. Nah, Mg ini kan tadi sebelah kiri dia posisinya itu mudah untuk teroksidasi. Jadi, oksidasi Mg ya, itu Mg itu teroksidasi menjadi Mg menjadi Mg2+ plus 2E ya. Mg2+ plus 2E. Nah, Mg2+ inilah yang kemudian akan bereaksi dengan SO4 2- sehingga membentuk MgSO4, yaitu persamaan reaksinya. Kemudian yang kedua, ya, kita punya Ag dengan CuNO3 2 kali. Perhatikan ada atom perak. Di mana posisi perak? Oh, perak ada di sebelah kanan. Kemudian CuNO3. Ini terionisasi menjadi apa? Menjadi Cu2+ ya, plus apa? Plus 2NO3-. Nah, kita perhatikan bagaimana posisi Ag terhadap ion Cu ya. Nah, Ag itu ternyata ya posisinya ada di kanan dari Cu ya. Nah, kalau Ag-nya ini ada di kanan dari Cu, dia tidak bisa mendesak ya, mendesak ion tersebut. Si logam Ag nggak bisa mendesak ion Cu2+. Kenapa? Karena Ag ini letaknya ada di sebelah kanannya Cu, sehingga reaksi tidak akan terjadi. Kemudian kita lihat contoh soal yang lain ya. Ini ada soal pilihan ganda ya. Ada Fe direaksikan dengan Cu2+ menjadi Fe2+ dan juga Cu. Reaksi yang pertama. Kemudian reaksi yang kedua, Zn2+ ya, plus Ni menjadi Ni2+ plus Zn. Pernyataan yang benar yang mana? Reaksi 1 dapat berlangsung, tetapi juga ada fase tidak berlangsung. Kemudian reaksi 2 pasti berlangsung. Yang 3, logam Fe dapat mendesak ion logam Cu. Logam Ni dapat mendesak ion logam Zn. Reaksi nomor 1 tidak dapat berlangsung. Oke, kita lihat ya. Jadi, yang reaksi pertama dulu. Reaksi pertama itu ada pendesakan logam Fe terhadap ion Cu2+. Bagaimana posisi Fe ya pada deret volta terhadap Cu2+. Kalau kita ingat lagi tadi di deret volta ya, posisi Fe itu ada di sebelah kirinya Cu ya, sehingga Fe ini bisa mendesak ion Cu2+, jadi reaksinya dapat terjadi ya. Sehingga jawabannya itu adalah yang C. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk yang reaksi 2, bagaimana bisa terjadi atau enggak? Nah,
lihat posisi Zn, posisinya Ni bagaimana terhadap Zn. Ternyata Ni itu ada di kanannya Zn, sehingga reaksi 2 tidak dapat terjadi.